Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, gimana nih kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Kembali lagi bersama kami KKNDR Kelompok 23 UIN Sultan Haji Muhammad Idris Samarinda, Kalimantan Timur. Nah, bagi teman-teman nih setelah lulus SMA atau sekolah derajat lainnya, terkadang bingung mau kuliah di mana, mau ngambil jurusan apa. Nah, daripada bingung, coba deh cari tahu tentang IAIN Samarinda yang bentar lagi menjadi UIN Sultan Haji Muhammad Idris Samarinda. Simak terus ya video kami sampai selesai. Mungkin setelah menonton video ini, teman-teman tertarik untuk berkuliah di IAIN Samarinda yang bentar lagi menjadi UIN Sultan Haji Muhammad Idris Samarinda. Nah, hal apa aja sih yang menarik dari kampus ini? Yuk, mari kita cari tahu bersama. Oke, yang pertama kita bahas sejarahnya dulu ya teman-teman. Sejarah IAIN Samarinda berawal dari peleburan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri dengan fakultas cabang yang menginduk pada IAIN Sunan Ampel. Peleburan tersebut didasarkan pada respon pengembangan kelembagaan pendidikan tinggi Islam di Indonesia. Kelahiran IAIN Samarinda telah melalui proses panjang yang dimulai dari adanya gagasan untuk mendirikan perguruan tinggi Islam di Kalimantan Timur dan dipelopori oleh beberapa tokoh yang tergabung dalam organisasi Islam. Pada tanggal 18 Agustus 1963, Bapak Gubernur Abdul Muiz Hasan Kalimantan Timur meresmikan berdirinya Sekolah Persiapan Institut Agama Islam Kalimantan Timur atau SPIAI. Selanjutnya pada tanggal 17 September 1964 diresmikannya penegrian SPIAIN Kalimantan Timur oleh Dr. Haji Ahmad Muhti Ali MA atas nama Menteri Agama Republik Indonesia. Dan akhirnya pada bulan November 1968 secara resmi Fakultas Tarbiyah IAI Kalimantan Timur dijadikan Fakultas Tarbiyah IAIN di bawah asuhan IAIN Sunan Ampel, Surabaya. Pimpinan fakultas waktu itu dipercayakan kepada Dr. Randes Tengku Rashid Hamzah sebagai PJ Dekan. Selanjutnya, Indo Pengelolaan SPIAI dipindahkan ke Fakultas IAIN Antasari menjadi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri atau STAIN Samarinda, tepatnya pada tanggal 16 Juni 1997 sebagaimana tercantum dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1997 dan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 312 Tahun 1997. Alhamdulillah, hasil jeripaya dan perjuangan ini membuahkan hasil pada tahun 2014 dengan alih transformasi kelembagaan dan berubahnya status kelembagaan STAIN Samarinda menjadi Institut Agama Islam Negeri Samarinda. Pada tahun 2014, di bawah kepemimpinan Rektor terpilih Dr. Haji Muhammad Ilyasin MPD, perjuangan pun tidak terhenti sampai di sini ya teman-teman. Dalam rangka transformasi kelembagaan dari Institut Agama Islam Negeri Samarinda menjadi Universitas Islam Negeri Samarinda, Kalimantan Timur kini sudah mencapai babak final. Dan nama dari UIN ini adalah UIN Sultan Haji Muhammad Idris Samarinda. Dari aspek akademik, tim telah merumuskan konsep integrasi keilmuan, penambahan fakultas, serta pengembangan prodi. Selain itu, telah dilakukan analisa prospek dan kualitas kelulusan yang menjadi target dalam pengembangan IAIN menjadi UIN. Nah, begitulah perkembangan UINSI yang awalnya jadi SPIAI lalu menjadi STAIN, setelah ini menjadi IAIN dan berakhir menjadi UIN. Seperti sekarang. Sangat panjang bukan perjalanan yang dilalui UINSI ini? Lokasi IAIN Samarinda. IAIN memiliki dua kampus yang berlokasi di Jalan Kyai Haji Abdul Hasan nomor 3 Samarinda, Kalimantan Timur untuk kampus 1. Nah, sedangkan kampus 2 berlokasi di Jalan HM Rifadin Lokajanan Hilir, Samarinda, Kalimantan Timur. Tenaga pengajar IAIN Samarinda.
untuk tenaga pengajar yang mencukupi dengan jumlah tidak kurang dari 200 dosen dari berbagai disiplin keilmuan yang relevan, yang merupakan lulusan dari berbagai perguruan tinggi baik dalam negeri maupun luar negeri, seperti Mesir, Amerika, Selandia Baru, Australia, dan lain-lain. Dengan tingkat kependidikan atau jabatan yang dimiliki guru besar, dokter, dan magister, di mana lebih dari 50% diantaranya telah lulus S3. Selanjutnya ada fakultas dan program studi. Apa aja sih fakultas dan program studi YIN Samarinda? Di antaranya, yang pertama Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah atau FUAD, mencakup program studi Komunikasi dan Penyiaran Islam atau KPI, Manajemen Dakwah atau MD, Bimbingan Konseling Islam atau BKI, Ilmu Al-Quran dan Tafsir atau IAT. Yang kedua, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan atau FTIK, mencakup program studi Pendidikan Agama Islam, PAI, Manajemen Pendidikan Islam MPI, Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah atau PGMI, Pendidikan Islam Anak Usia Dini atau PIAUD, Pendidikan Bahasa Arab, Tadris Bahasa Inggris. Yang ketiga, Fakultas Syariah, mencakup program studi Hukum Ekonomi Syariah, Hukum Keluarga Syariah, Hukum Tata Negara. Yang keempat, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, mencakup program studi Ekonomi Syariah dan Perbankan Syariah. Selanjutnya ada juga loh program Pasca Sarjana. Yang pertama, konsentrasi pendidikan agama Islam. Yang kedua, konsentrasi manajemen pendidikan Islam. Yang ketiga, konsentrasi ekonomi syariah. Yang keempat, konsentrasi hukum keluarga. Yang kelima, konsentrasi komunikasi penyiaran Islam. Yang keempat, konsentrasi pendidikan Islam anak usia dini atau PIAUD. Beasiswa dalam rangka memberikan kesempatan kepada masyarakat luas, khususnya dari daerah terluar, terpencil, dan tertinggal, serta dari keluarga kurang mampu. Berbagai jenis program beasiswa terus ditingkatkan baik dari sisi jumlah dan jenis, meliputi beasiswa kurang mampu berprestasi, bidik misi, beasiswa DIPA, UKT atau BKT golongan rendah, dan masih banyak lagi beasiswa lainnya. Pesantren kampus untuk pemantapan dan perkecepatan pemahaman serta penguasaan keilmuan bagi mahasiswa, YIN Samarinda melalui program pesantren kampus atau pesantren mahasiswa sebagai salah satu program unggulan menyelenggarakan program pembelajaran secara lebih intensif, khususnya dalam penguasaan dan pemahaman bahasa Arab, bahasa Inggris, qiraatul Quran, serta tahfizul Quran. Kelas unggulan. Teman-teman tahu nggak? Ternyata YIN Samarinda juga memiliki kelas unggulan loh, yang dihuni oleh para mahasiswa melalui proses seleksi yang ketat dan kompetitif, yang ditinjau berdasarkan spek kemampuan akademik serta prestasi lainnya yang dimilikinya. Mahasiswa dari kelas unggulan ini diproyeksikan untuk mampu berprestasi sehingga dapat menyelesaikan perkuliahan dalam waktu yang relatif lebih cepat dari kelas reguler pada umumnya. Selanjutnya, bidang organisasi. Nah, sekarang kita beralih ke bidang organisasi kemahasiswaan. Ada berbagai unit kegiatan kemahasiswaan yang dipilih dalam rangka pengembangan minat dan bakat mahasiswa, seperti Badan Eksekutif Mahasiswa, Badan Pencipta Alam, English Club, Himpunan Mahasiswa Jurusan, Himpunan Mahasiswa Program Studi, Unit Kesenian, Palang Merah Remaja, Sport Club, dan masih banyak lagi yang lainnya loh. Sarana dan prasarana kuliah. Dari aspek sarana dan prasarana kuliah, YIN Samarinda memiliki ruang lingkup yang memadai dengan didukungnya fasilitas perkuliahan yang lengkap, seperti LCD proyektor, air conditioner, free internet hotspot, area parkir luas, sarana olahraga, masjid dan musola, asrama putri dan putra, gedung auditorium, perpustakaan megah, serta tersedianya laboratorium terpadu seperti laboratorium komputer, laboratorium bahasa, laboratorium makroteknis, laboratorium ilmu falak, laboratorium peradilan, laboratorium PAUD, laboratorium pengawasan obat-obatan dan makanan, dan lain-lain, memberikan keberimbangan dalam konsep teoritis dan praktis di dalamnya.
Nah, itu tadi seputar informasi kampus Institut Agama Islam Negeri Samarinda. Gimana nih teman-teman, tertarik untuk bergabung bersama kami? Kami tunggu ya. YYN lebih baik YYN. Terima kasih telah menonton video ini. Seperti biasa, jangan lupa di like jika teman-teman suka dengan video ini. Dan kalau ada masukan atau saran bisa langsung ditulis di kolom komentar ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.